Halo, halo, halo. Kembali lagi dengan kami di kelompok 3 dan kami akan mempromosikan yaitu Lemonland Playground. Nah, di mana Lemonland Playground itu memiliki tema bermain, belajar, bersosialisasi, membangun masa depan yang cerah. Nah, sebelumnya kan pasti kalian kan belum kenal dengan kami. Izinkan kami untuk mengizinkan perkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Awalid Mus Pradana dan rekan saya Ariston GM Nababan. Dan mohon maaf sekali untuk rekan kami yang satunya Muhammad Azril Ananta tidak bisa hadir karena kan dia ada suatu halangan yaitu sakit. Mari kita doakan bersama-sama semoga rekan kami bisa kembali pulih dan bisa berkumpul kembali. Amin. Nah, yang pertama adalah company purpose atau tujuan dari perusahaan. Nah, tujuan dari Lemonade Playground yaitu menciptakan playground yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak, mendorong aktivitas fisik dan mengurangi waktu di depan layar. Nah, kebanyakan anak sekarang itu kan pasti di depan layar atau share screen atau time screen. Nah, di mana anak-anak itu banyak sekali menghabiskan di layar HP, sering melihat YouTube dan lain-lain. Nah, dari sinilah kami bertujuan membangun Lemon Bargon ini untuk mengasah, untuk beraktivitas, dan untuk bersosialisasi oleh anak-anak Anda, supaya mereka itu belajar tentang apa itu bersosialisasi, apa itu beraktivitas, dan apa itu bermain. Nah, kami juga menyediakan tempat yang sangat-sangat-sangat aman sekali. Tidak usah khawatir, karena di Lemonade Playground kami menyediakan tempat yang sangat safety untuk keamanan dan dari anak-anak kecil Anda. Nah, di sini ada visi misi kami, yaitu visi pertama, menjadi destinasi utama bagi anak-anak dan keluarga untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan, mendukung perkembangan fisik dan emosional anak. Dan misi kita yaitu kami berkomitmen untuk menciptakan tempat bermain yang penuh kesenangan dan kebahagiaan bagi anak-anak dengan berbagai fasilitas menarik. Kami mendorong eksplorasi dan kreativitas mereka. Keamanan adalah prioritas utama kami. Semua peralatan bermain dirancang untuk memastikan keselamatan. Kami juga mengajak orang tua untuk terlibat memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan momen berharga bersama. Nah, bergabunglah dengan kami untuk pengalaman bermain yang menyenangkan dan aman. Nah, di sini ada masalah-masalah yang mungkin akan kami lewati dengan membangun Lemonland Playground. Yang pertama yaitu keterbatasan ruang bermain yang aman, yang kedua kurangnya aktivitas fisik, yang ketiga minimnya fasilitas untuk interaksi sosial, yang keempat kurangnya permainan edukatif, yang kelima kesadaran masyarakat yang rendah, yang keenam, keterbatasan destinasi keluarga. Yang ketujuh, kurangnya inovasi dalam desain playground. Nah, setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, tim kami juga memiliki solusi untuk masalah tujuh ini. Jadi jangan khawatir. Nah, ini ada solusinya. Yang pertama yaitu membangun playground yang aman dan bersih. Yang kedua, menawarkan aktivitas fisik yang menarik. Yang ketiga, fasilitas interaksi sosial. Yang keempat, permainan yang edukatif. Kelima, edukasi untuk orang tua. Yang keenam, menjadi destinasi keluarga. Nah, yang terakhir yaitu desain inovatif dan menarik. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Saya persilakan. Oke, baik. Eh, untuk selanjutnya ada market size. Nah, market size dalam Lemon Life Playground yang kami buat memiliki market size. Ya. Untuk yang pertama yaitu TAM atau Total Addressable Market. Nah, misalnya nih, ada 5.000 anak usia 2 sampai 12 tahun di kota target yang kami tentukan dengan pengeluaran rata-rata sebesar 1 juta per tahun untuk eh, reaksi.
Nah, untuk penghitungannya, maka 500 anak itu dikali sebesar 1 juta, berarti sebesar 500 miliar rupiah. Dengan pasar kami, dengan potensi pasar kami sangat besar dengan total pengeluaran mencapai 500 miliar rupiah per tahun. Nah, untuk yang kedua ada Serviceable Available Market atau SAM. Nah, SAM ini adalah bagian dari TAM yang dapat dijangkau secara langsung. Nah, contohnya 20% dari total anak sebesar 100 anak tinggal di dekat Lemonland, dan untuk 50% dari anak tersebut berasal dari keluarga aktif mencari tempat bermain. Nah, untuk penghitungannya bisa dilakukan dengan 100 anak dikali 1 juta, berarti 100 miliar rupiah. Nah, di sini kami fokus pada 100 anak di area target yang kami tentukan nantinya dengan potensi pengeluaran 100 miliar rupiah. Nah, untuk yang ketiga ada Serviceable Obtainable Market atau SOM. SOM ini adalah bagian dari SAM yang dapat dicapai dalam waktu tertentu. Nah, contohnya 100% dari SAM yang tadinya berjumlah 10 anak, 10.000 anak dalam tahun pertama. Nah, untuk rata-rata pengeluaran sebesar 50.000 per kunjungan dengan 5 kunjungan per tahun. Nah, untuk penghitungannya bisa dilakukan dengan 10.000 anak dikali 50.000 dikali 5 kunjungan, berarti sebesar 2,miliar rupiah. Nah, dengan ini target kami adalah 10 anak dalam tahun pertama dengan potensi pengeluaran 2,miliar rupiah. Oke, bisa di next. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman ada biaya pengeluaran playground untuk nantinya pembangunan eh, bisnis kami ini. Nah, untuk estimasinya sebesar 1 sampai 2 miliar rupiah tergantung ukuran dan fasilitas nantinya. Nah, di sini kami memperkirakan pembangunan sekitar 1,1 sampai 2 miliar rupiah untuk pembangunan playground nantinya. Nah, yang berikutnya ada biaya operasional bulanan. Nah, di dalam biaya operasional bulanan ini terdapat beberapa pengeluaran-pengeluaran, yaitu yang pertama ada gaji karyawan sebesar 50 juta sampai 100 juta per tahun. Dan yang kedua pemeliharaan fasilitas sebesar 10 juta sampai 20 juta per tahun. Untuk pemasaran dan promosi 20 juta sampai 50 juta per tahun. Nah, untuk total biaya persalinan bulanan ini ya kira-kira sebesar 80 sampai 170 juta per tahun. Nah, yang berikutnya ada pengeluaran untuk fasilitas tambahan, kafe atau area-area restoran tertentu nantinya. Itu sebesar 200 juta sampai 500 juta untuk per tahunnya. Oke, bisa di next. Oke, teman-teman. Untuk berikutnya ada SWOT analisis dari Lemonland Playground. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Di mana yang pertama ada desain inovatif dengan playground dan dengan desain yang menarik dan unik mendorong anak-anak untuk bermain dan berekreasi. Nah, yang kedua fasilitas yang aman. Playground menyediakan lingkungan bermain yang aman dan terawat dengan baik, memberikan orang tua rasa tenang. Dan ketiga, diversifikasi permainan. Nah, playground menawarkan berbagai jenis permainan edukatif dan fisik yang mendukung perkembangan anak. Nah, yang keempat ada lokasi strategis. Nah, Lemon Lab Playground ini berada di area yang mudah diakses dan dekat dengan komunitas keluarga. Nah, untuk yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, di sini ada beberapa kelemahan-kelemahan dari Lemon Lab Playground ini nantinya, yaitu yang pertama biaya awal yang tinggi. Nah, investasi awal yang signifikan untuk pembangunan dan peralatan dapat menjadi hambatan untuk pembangunan dalam meningkatkan Lemon Lab Playground ini. Nah, yang kedua ada ketergantungan pada musim.
Pendapatan dapat berfluktuasi tergantung pada musim atau cuaca, terutama bagi banyak fasilitas outdoor. Yang ketiga, pemasaran dan kesadaran masyarakat. Nah, dengan ini, Lemon Playground memerlukan usaha ekstra untuk meningkatkan kesadaran dan menarik pengunjung di awal peluncuran. Nah, yang keempat ada persaingan. Terdapat banyak playground dan tempat bermain yang mungkin menawarkan lebih banyak harga yang lebih kompetitif nantinya. Oke, yang ketiga ada threats atau ancaman. Nah, yang pertama ada persaingan yang ketat. Nah, di zaman sekarang mungkin banyaknya tempat bermain lain yang menawarkan layanan serupa dengan menyerupai pangsa pasar. Nah, yang kedua ada perubahan regulasi dengan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional dan biaya-biaya dalam pengembangan mulai playground. Nah, yang ketiga ada krisis ekonomi. Dengan penurunan daya beli masyarakat dapat mempengaruhi pengeluaran untuk kegiatan rekreasi. Nah, yang terakhir ada risiko kesehatan. Dengan situasi seperti pandemi, mungkin dapat membatasi jumlah pengunjung dan operasional playground. Nah, yang terakhir ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya bermain. Nah, tren yang sekarang yang tentunya sudah berkembang tentang pentingnya aktivitas fisik dan bermain bagi anak-anak. Nah, untuk yang kedua, kolaborasi dengan sekolah. Dengan membuat peluang untuk menjalin kemitraan dengan sekolah untuk program kunjungan, acara-acara atau perlombaan-perlombaan tertentu. Nah, yang terakhir yang ketiga ada peningkatan layanan. Nah, dengan menambahkan fasilitas seperti kafe, acara keluarga, dan kegiatan edukatif, nah tentunya bisa nanti menarik lebih banyak pengunjung lah. Untuk yang terakhir ada digital marketing. Nah, Lemon Lab Playground itu menyediakan media sosial dan platform online untuk mempromosikan playground dan menarik perhatian orang tua. Oke, next. Nah, oke, teman-teman. Nah, di sini ada pendanaan awal yang kami buat dari hasil diskusi tentang Lemon Lab Playground. Nah, yang pertama ada sewa tempat sebesar 400 juta. Yang kedua pembangunan playground sebesar 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga peralatan dan mainan yaitu sekitaran 700-an juta. Desain UI UX yaitu sebesar 100 juta, pengembangan website 50 juta, dan pemasaran dan promosi awal sebesar 100 juta, fasilitas pendukung sebesar 500 juta, perizinan dan legalitas sebesar 30 juta, dan biaya operasional awal itu sekitaran 360 juta. Oke, next. Nah, boleh dilihat teman-teman, di sini ada prototipe uji dari desain Lemon Lane Playground yang kami buat. Nah, di sini ada gambaran kasar tentang Lemon Lane Playground untuk websitenya nanti. Nah, di mana ada bagian-bagian login, logout, dan dan beranda itu menjelaskan ada visi misi dan juga tentang foto-foto eh, tempat nantinya di playground. Yang ada juga tentang kami, di situ menjelaskan tentang kami dari playground nantinya. Nah, dan juga ada fitur pemesanan. Fitur pemesanan di mana pemesanannya itu ada pemesanan tempat, atas sewa tempat, dan juga pemesanan makanan, minuman, dan juga alat-alat mainan lainnya yang akan diperlukan oleh pengunjung nantinya. Oke, bisa di next lah. Oke, ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, tadi kan udah dijelaskan tentang pendanaan awal. Nah, selanjutnya, langkah apa yang akan kami lakukan untuk pendanaan lanjut dalam membangun sebuah Lemonade Playground? Nah, itu sebelumnya yaitu ada tujuan pendanaan. Yang pertama yaitu meningkatkan fasilitas
Yang kedua, pengembangan program yang edukasi. Yang ketiga, pemasaran dan promosi. Strategi pemasaran. Nah, di sini juga kami memiliki strategi-strategi yang kami akan lakukan. Yang pertama, program loyalitas. Nah, seperti orang-orang yang atau konsumen yang sudah berlangganan di laman Blackcon akan mendapatkan loyalitas yang berbeda dengan konsumen lainnya. Yang kedua, acara khusus. Nah, mungkin di sini kami akan membuka acara event-event yang akan diadakan seperti ulang tahun atau tempat bermain atau sebagai acara event menggambar. Nah, di situ kan anak-anak itu bisa bereksplor di taman bermain tersebut atau lab playground. Nah, ketiga, kemitraan dengan sekolah. Nah, strategi ini juga sangat penting dan sangat vital sekali untuk pendanaan karena bekerja sama dengan sebuah instansi atau sekolah, di situ kami akan bisa dengan mudah menggait para konsumen, yaitu anak-anak yang berusia 4 hingga 6 tahun. Nah, yang keempat yaitu media sosial. Nah, di mana sekarang media sosial itu sangat booming dan sering sangat dipakai oleh khalayak umum. Nah, di mana kita bisa menjadi strategi kan untuk mempromosikan lem-lem program kita. Nah, selanjutnya ada sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan kita yaitu yang pertama bisa diawali dengan investasi pribadi, yang kedua pinjaman bank, yang ketiga crowdfunding, yang keempat sponsor-sponsor atau kemitraan tadi, yang kelima yaitu grants. Nah, ada poin proyeksi pendapatan, yaitu menghitung pendapatan. Nah, setelah kita mendapatkan atau sebagai pendanaan lanjut itu, nah, langkah selanjutnya kita mendapatkan alokasi dana atau akan melakukan alokasi dana. Yang pertama yaitu fasilitas dan peralatan 40%. Yang kedua, program edukasi 30%. Yang ketiga, pemasaran dan promosi 20%. Yang keempat yaitu cadangan operasional 10%. Yang terakhir yaitu adalah evaluasi dan pemantauan. Nah, penting langkah-langkah tersebut karena sebagai acuan bagaimana background akan berdiri yaitu evaluasi dan pemantauan. Yang pertama yaitu menggunakan matriks untuk memantau penggunaan dana dan efektivitas strategi. Yang kedua, evaluasi berskala setiap 3 bulan atau 2 bulan atau mungkin 1 bulan sekali untuk menilai keberhasilan dan kepercayaan dalam membangun Lemonade Playground. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu growth hacking atau bagaimana kita akan menumbuhkan ekonomi Lemonade Playground kita. Oke, baik. Nah, untuk yang selanjutnya ada growth thinking. Nah, berikut adalah strategi growth thinking yang bisa diterapkan uh, untuk Lemonland Playground supaya mempercepat pertumbuhan bisnis dan memanfaatkan kreativitas, teknologi dan sumber daya yang ada. Nah, yang pertama ada inovasi dalam fasilitas. Nah, di sini ada desain kreatif, peralatan yang modern. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Nah, di sini ada aplikasi mobile, sistem manajemen pengunjung, media sosial, dan digital marketing. Nah, yang ketiga, program edukasi dan kegiatan. Di sini ada workshop dan kelas dan kemitraan dengan sekolah. Nah, yang keempat, pengalaman pelanggan yang ditingkatkan, layanan pelanggan yang baik, dan juga program loyalitas. Nah, yang kelima ada event dan promosi. Nah, di sini ada acara khusus dan juga diskon dan paket keluarga. Nah, yang keenam ada riset umpat balik. Nah, di sini ada survei pelanggan dan juga analisis data. Nah, riset dan umpan balik yang ketujuh ada kolaborasi dengan komunitas. Nah, di sini ada kemitraan dengan bisnis lokal. Yang kedua ada program CSR. Yang ke-8 ada peningkatan berkelanjutan. Di sini ada pelatihan staff dan juga inovasi berkelanjutan. Nah, oke, next.
Oke, baik teman-teman. Nah, cukup sekian dari hasil presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang teman-teman. Bye-bye.